Halo Sobat Psikologi, kalian tahu nggak sih faktor-faktor apa yang mempengaruhi keefektifan kelompok? Mari kita simak. Menurut Bernard, menyatakan bahwa keefektifan kelompok adalah accomplishment of the recognized objective of cooperative action. Anggota kelompok bekerja sama untuk mencapai dua tujuan, melaksanakan tugas kelompok dan memelihara moral anggotanya. Tujuan pertamanya ialah diukur dari hasil kerja kelompok yang biasa disebut dengan prestasi atau performance, lalu tujuan kedua adalah diketahui dari tingkat kepuasan atau satisfaction. Oke, ini dia faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan kelompok. Apa saja ya? Yang pertama ada faktor situasional, karakteristik kelompok. Dan yang kedua ada faktor personal, berupa karakteristik anggota kelompoknya. Next, faktor situasional. Untuk faktor situasional ini ada beberapa hal yang bisa kita kulik loh. Apa saja sih? Yang pertama ada ukuran kelompok. Artinya, hubungan antara ukuran kelompok dengan prestasi kerja kelompok atau performance bergantung pada jenis tugas yang harus diselesaikan oleh kelompok itu. Yang membedakan tugas pada kelompok ada dua, yaitu tugas koaktif dan tugas interaktif. Selain itu, ada juga nih faktor lain yang mempengaruhi hubungan antara prestasi dan ukuran kelompok, yaitu tujuan kelompoknya. Lalu, poin yang kedua terdapat pada kepemimpinan. Menurut Kragan dan Wright pada tahun 1980, kepemimpinan sendiri merupakan komunikasi yang secara positif mempengaruhi kelompok untuk bergerak ke arah tujuan kelompok. Untuk pemimpinnya biasanya dapat ditunjuk atau muncul setelah proses komunikasi kelompok berlangsung. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas faktor personal. Jadi, faktor personal merupakan karakteristik anggota kelompok. Nah, pada faktor personal ini, ia memiliki dua dimensi interpersonal yang mempengaruhi keefektifan kelompok loh. Yaitu ada kebutuhan interpersonal, ada proses interpersonal. Jadi sebelum kita menjelaskan proses interpersonal, alangkah baiknya kita menjelaskan kebutuhan interpersonal dulu yuk. Nah, menurut William Kieskuch merumuskan teori Viro, yaitu Fundamental Interpersonal Relation Orientation. Jadi, pada 1960, yang mana awalnya digunakan untuk melukiskan apa yang mendasari perilaku kelompok kecil. Nah, teori ini juga membahas bahwa ada 3 kebutuhan yang mendorong orang memasuki kelompok. Nah, apa aja ya? Jadi, yang pertama ada inclusion, yang kedua ada control, dan yang ketiga ada affection. Oke, kita jelasin dulu yang pertama. Nah, pertama ini inclusion, yaitu ingin masuk dan menjadi bagian dari kelompok. Kalau kontrol sendiri, yaitu artinya ingin mengendalikan orang lain dalam suatu tatanan hierarkis. Dan yang terakhir, affection, yaitu ingin mendapat kekerabatan emosional dari anggota kelompok yang lain. Di sisi lain, peran juga berpengaruh. Contohnya, peran yang dilakukan oleh anggota itu dapat membantu penyelesaian tugas kelompok, memelihara suasana emosional yang kondusif, atau bahkan mendatangkan dampak negatif seperti hanya menampilkan kepentingan individu. Nah, terdapat 3 macam jenis peran, yaitu 1. Peran pertama, seperti tugas kelompok atau group task roles. Kedua, peran pemelihara kelompok, group building and maintenance roles. Dan terakhir, peranan individual atau individual roles. Nah, yang kedua ada proses interpersonal. Apa sih proses interpersonal itu? Proses interpersonal meliputi keterbukaan, percaya, dan empati loh.